siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat. Pada materi pertemuan mata kuliah ekonomi mikro ini, pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang segmentasi pasar yang merupakan bagian dari struktur pasar di beberapa pertemuan sebelumnya. Bahwa yang dimaksud dengan segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan baik secara karakteristik ataupun secara behavior yang berbeda di dalam suatu market tertentu. Nah, biasanya segmentasi pasar itu juga diartikan sebagai identifikasi analisis perbedaan para pembeli pasar. Jadi yang menjadi konsumen daripada pasar itu sendiri mengidentifikasi analisis perbedaannya. Nah, di dalam segmentasi pasar juga ahli Philip Kotler dan Gary Armstrong mengatakan bahwa pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang semuanya itu berbeda. Bahwa yang dimaksudkan sebagai perbedaan itu adalah secara heterogen menjadi kelompok yang pasar di dalam yang pasar homogen, ya, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Nah, biasanya segmentasi pasar itu lebih kepada analisis identifikasi perbedaan. Makanya ada beberapa syarat segmentasi efektif itu, bahwa dia harus measurable, ya, kemudian dia harus accessible, kemudian harus substansial, ada differentiable, juga ada actionable, ya. Jadi sebenarnya sifat-sifat atau syarat segmentasi pasar yang efektif itu harus lebih terjangkau, harus lebih bisa diukur, dibedakan, kemudian besar, ya, cukup besar, kemudian bisa dilaksanakan. Nah, itulah yang menjadi segmen di dalam sebuah pasar. Nah, di dalam syarat segmentasi pasar ini lebih kepada bagaimana sih manfaat, ya, manfaat yang diukur secara baik oleh konsumen atau pembeli. Di dalam segmentasi pasar ini ada manfaatnya. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Nah, dari sudut mana kita bisa membedakan pasar ini? Biasanya perusahaan bisa melihat selera daripada konsumen, bahwa dia semakin berkembang, keadaan pasar itu yang heterogen itu semakin berkembang, dilihat dari kebutuhan daripada konsumen itu sendiri. Maka perusahaan cenderung mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen, tetapi lebih mudah memahami selera dari konsumen itu sendiri, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan tersebut dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan daripada konsumen. Nah, tujuannya itu adalah agar konsumen dapat memberikan suatu kontribusi untuk pembelian dengan sejumlah barang tertentu, sehingga ada karakteristik yang lebih efektif antara si pembeli dengan si penjual. Nah, di lain daripada pasar yang dibedakan dalam manfaat segmentasi pasar, ada pelayanan yang lebih baik. Nah, biasanya pelayanan yang lebih baik itu harus memenuhi standarisasi kebutuhan dengan kualitas, ya. Biasanya kualitas yang harus betul-betul menjadi satu sorotan kepada pembeli, bahwa dia menginginkan kualitas yang baik. Nah, kemudian dengan harga yang terjangkau, sehingga barang-barang tersebut bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Nah, biasanya pelayanan dan ketepatan waktu itu juga sangat menjadi dominasi yang paling penting, sehingga ini merupakan suatu hal yang dominan di sebuah pelayanan yang lebih baik di sebuah segmentasi pasar. Oleh karena itu, segmentasi pasar itu harus memberikan pelayanan yang mengarah dan tepat kepada pasarnya. Nah, yang ketiga merupakan strategi pemasaran yang terarah, harus lebih terfokus kepada sifat yang homogen itu, sehingga rencana strategi pemasaran dalam menyusun bauran pemasaran atau marketing mix meliputi produk, harga, distribusi, promosi yang lebih terarah dan lebih tajam. Nah, berikutnya kita akan melihat opportunity yang kira-kira new opportunity. Nah, perusahaan memiliki pemahaman atas segmentasi pasar yang baik, sehingga pada titik di mana menemukan peluang, meski peluang ditemukan tidak terlalu besar. Nah, hal ini menentukan faktor yang penentu daripada desain daripada pasar itu sendiri.
Nah, dengan adanya desain, maka terdapat kebutuhan pada segmen-segmen pasar ini. Harus melihat pemasar itu mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen pasar, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Jadi pembeli lebih antusias atau lebih berkeinginan kepada barang atau produk tersebut. Strategi yang lain, dia lebih komunikatif terhadap situasional sehingga efektif. Nah, komunikasi ini lebih kepada bagaimana kesukaan atau kebiasaan dan latar belakang daripada si pembeli. Nah, biasanya perusahaan mengkomunikasikan atau sebagai komunikator mengkomunikasikan dengan cara yang berbeda-beda melalui media atau pada hal-hal yang lebih fokus kepada kesesuaian pada segmen pasar yang ditargetkannya. Nah, pada COVID-19 ini lebih kepada kebutuhan bagaimana pembelian yang dilaksanakan oleh konsumen atau pembeli dengan kebutuhan yang lebih signifikan kepada kebutuhan saat ini. Nah, yang ketujuh, melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Kalau kita melihat kompetitor, kita lebih mengarah kepada bagaimana mengetahui di dalam segmen pasar tentang perusahaan-perusahaan atau perusahaan kompetitor yang menawarkan produk yang sama, ya, yang sesuai, hampir sama, dan bisa jadi itu merupakan duplikat, ya, yang menawarkan produk yang sama itu dengan target yang disasarkan. Nah, biasanya kegiatan apa saja yang dilaksanakan perusahaan itu harus diketahui oleh kompetitor lain sehingga bisa merebut perhatian pasar dalam usaha memenuhi kebutuhan segmen pasar tersebut, sehingga pembeli, kemudian produsen, dan kemudian sampai di pasar dia mengetahui kondisi yang sedang berlaku. Juga kita harus melihat evaluasi target daripada rencana bisnis. Di dalam evaluasi target ini dia lebih kepada karakteristik segmen pasar, bahwa dalam melakukan evaluasi yang efektif itu kegiatan pemasaran yang dilakukan itu harus dalam periode tertentu. Nah, biasanya dalam masa Covid ini, di periode ini, karakteristik apa yang ditargetkan di masa COVID-19 ini. Nah, itu kita juga bisa melihat lebih kurangnya strategi yang sudah berjalan, kemudian kita buat strategi lain yang kira-kira bisa merencanakan sebuah bisnis yang selanjutnya di masa depan. Nah, slide berikutnya kita membahas tentang bagaimana jenis-jenis pasar. Nah, pasar-pasar di dalam segmentasi pasar itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya. Biasanya pasar jenis ini diketahui dengan sifat-sifat waktu dan kegiatannya. Contohnya ada pasar harian, pasar mingguan, pasar berada di waktu pagi, pasar berada per waktu tertentu, dan lain sebagainya, ya. Nah, yang kedua, berdasarkan bentuk kegiatannya. Jenis pasar itu biasanya dikenali dengan melihat wujudnya. Nah, seperti apa wujudnya? Bisa kita lihat apakah pasar tersebut konkret. Nah, biasanya pasar konkret atau nyata itu adalah merupakan di mana terjadi hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Dan misalnya terjadi itu di pasar tradisional dan pasar swalayan. Nah, terjadi hubungan langsung antara si penjual dengan si pembeli, ya. Nah, ada juga pasar abstrak, pasar tidak nyata. Biasanya itu merupakan pasar di mana terjadi pertemuan langsung antara si penjual dan si pembeli, namun barang yang diperjualbelikan itu tidak secara langsung. Nah, biasanya barang itu akan diadakan dalam bentuk situasional yang diinginkan oleh si penjual dan pembeli. Nah, biasanya ini lebih kepada contoh-contoh kepada pasar modal yang sifatnya bursa saham dan lain sebagainya. Slide berikutnya kita melihat jenis-jenis pasar yang ketiga, bahwa pasar berdasarkan cara transaksi. Jadi kita melihat pasar itu berdasarkan transaksinya. Jenis pasar ini lebih dibedakan lagi menjadi dua, bahwa yang pertama itu disebut pasar tradisional. Ya, jadi pasar tradisional itu merupakan pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Jadi si pembeli dan si penjual itu menawar langsung produk atau barang yang ditawarkan oleh si penjual. Nah, biasanya itu berada pada tempat-tempat yang sifatnya tradisional. Nah, kemudian
Pasar yang kedua adalah pasar modern. Nah, biasanya pasar modern itu tidak ditawarkan, tetapi di mana si penjual dan si pembeli itu memberikan suatu kondisi yang harga dari si penjual itu sudah tertera di barang masing-masing produknya, ya, sehingga pada tempat-tempat tertentu barang tersebut boleh ditawar sebenarnya, tetapi dia berada pada kondisi yang lebih modern. Nah, biasanya ini lebih kepada atribut-atribut daripada harga yang tertera pada label produk tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi suatu prosedur di dalam jenis-jenis pasar. Yang keempat, pasar berdasarkan jenis barangnya. Nah, itu juga dibedakan terhadap beberapa pasar, bahwa pasar itu hanya menjual jenis barang tertentu. Jadi misalnya jenis barang daripada kebutuhan hewan, kebutuhan pasar sayur mayur, kebutuhan pasar buah dan ikan dan lain sebagainya. Dan dia berada di satu tempat yang kira-kira jenis barang itu sendiri. Dia tidak diikutkan oleh jenis barang yang lain. Berikutnya, pasar berdasarkan keleluasaan distribusi. Nah, jenis ini lebih menjadi suatu kondisi di mana pasar, sifat daripada pasar ini menjadi pasar yang lebih dominan kepada satu objek, ya. Nah, misalnya pasar lokal, ya, pasar daerah, pasar nasional dan pasar internasional. Nah, jadi dia ada pasar lokalnya seperti apa, pasar internasionalnya seperti apa. Nah, di dalam prosedur melakukan segmentasi pasar itu, kita mengidentifikasi segmentasi pasar itu dengan 3 tahap prosedur, ya. Yang pertama dengan tahap survei. Tahap ini melaksanakan prosedur dengan wawancara kepada target segmen pasar, sehingga mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, behavior konsumen. Nah, inilah yang menjadi suatu acuan sehingga terjadi pertanyaan di dalam bentuk kuesioner di dalam wawancara, ya, di mana data kuesioner yang terkumpul itu bisa dijadikan sebagai informasi daripada atribut yang dibutuhkan, sehingga kesesuaian antara produsen dan konsumen itu terjalin dengan baik. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa yang diinginkan oleh konsumen terakumulasi di dalam rencana daripada produsen. Yang kedua, ya, tahap melakukan prosedur itu dengan tahap analisis, bahwa di dalam tahap ini data yang mengandung variabel berkolerasi tinggi. Nah, biasanya yang berkolerasi tinggi itu dibuang, sehingga dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda, ya. Nah, yang berikutnya adalah tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan ini berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologi, psikografis, dan pola media. Nah, sekarang sudah bentuknya daring, pola media itu menjadi tahap pembentukannya dari sifat dominan yang ditemukan pada kelompok tersebut, diberikanlah nama profil pada kelompok segmen pasar, ya. Nah, dari beberapa keuntungan kelebihannya, ada juga seorang ahli, beberapa ahli menemukan bahwa jenis-jenis segmentasi pasar itu bisa pembagiannya ada 9 sebenarnya, 9 kategori. Segmentasi pasar berdasarkan geografi, segmentasi pasar berdasarkan demografi, ya, jadi kelompok-kelompok. Ya, kalau tadi geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa, ya. Segmentasi pasar berdasarkan demografi itu kelompok dengan pasar pembagian dari usia atau jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan, ya. Jadi segmentasi berdasarkan psikografi tadi, konsumen dengan segmentasi ini meliputi stimuli daripada pemasaran. Jadi psikografi itu lebih kepada peresponan suatu stimuli pemasaran. Ada juga yang keempat, pasar socioculture. Nah, biasanya pasar ini lebih kepada segmentasi pasar yang secara variabel sosiologisnya dan antropologis budayanya kepada segmen yang sesuai dengan tahap daur hidup keluarga, kelas sosial, budaya dan subbudaya, lintas budaya, atau segmentasi pemasaran global.
Yang kelima adalah segmentasi pasar berdasarkan secara ekstrim. Jadi ada hubungan secara ekstrim bahwa efektifnya segmentasi pasar itu dengan menggunakan merek. Ya, tingkat penggunaan beda antara segmentasi terletak pada pengguna berat. Biasanya sebuah produk atau jasa atau merek khusus. Nah, itu menjadi sebuah pengguna seorang atau pembeli dengan pengguna berat, dengan pengguna sedang, dengan pengguna ringan. Ya. Kemudian tingkat kesadaran, nah biasanya itu konsumen pada produk kesiapan membeli produk itu dengan informasi tentang produk yang diinginkannya, disesuaikannya. Kemudian loyalitas merek biasanya lebih kepada brand mind atau mindset daripada seseorang terhadap brand itu sendiri, sehingga promosi ke orang dengan karakteristik yang sama namun populasi yang besar itu menjadi identifikasi karakteristik konsumennya. Ya. Yang keenam, segmentasi berdasarkan situasi penggunaan. Biasanya kesempatan atau situasi menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi. Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan produk. Nah, bisa jadi dia mengadakan ekspansi daripada perusahaannya. Yang ketujuh adalah segmentasi berdasarkan benefit. Nah, biasanya segmentasi mengklasifikasi pembeli sesuai dengan manfaat yang berbeda. Yang mereka cari adalah produk yang bentuk dengan segmentasi yang kuat. Nah, biasanya studi yang dilakukan ini adalah menguji pengendalian preferensi konsumen terhadap mikro atau craft beer yang sifatnya teridentifikasi kepada keuntungan strategik brandnya. Nah, biasanya itu contohnya terhadap kualitas, ya, terhadap nilai uang, manfaat sosial, manfaat emosi positif, manfaat emosi negatif. Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang segmentasi berdasarkan benefit. Yang kedelapan adalah segmentasi hibrid. Nah, biasanya hibrid ini lebih kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal, dan biasanya segmen itu geodemografis. Nah, inilah yang sangat berguna untuk melihat prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasar. Biasanya dia dengan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan, dan diisolasikan di mana mereka hidup. Nah, biasanya itu lebih kepada hibridnya. Yang terakhir, yang kesembilan adalah segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Nah, biasanya segmentasi itu dikelompokkan kepada bagaimana dia pengetahuannya, sikapnya, penggunaan atau reaksi pembeli terhadap suatu produk. Jadi sehingga di dalam segmentasi pasar itu bisa kita lihat beberapa produsen dan konsumen saling bersesuai. Nah, biasanya hal-hal ini ada meliputi beberapa hal yang sifat daripada contoh-contoh daripada yang terakhir ini. Silakan subscribe, dan apabila saudara mau bertanya silakan di komen. Kemudian berikanlah contoh-contoh daripada jenis-jenis segmentasi pasar yang 9 kita sebut itu, contoh dari barangnya. Silakan saudara like dan subscribe. Demikian mata kuliah kita pada pertemuan ekonomi mikro pada pertemuan ke-10 ini, kiranya dapat bermanfaat bagi semua dan masyarakat pada umumnya. Pada mahasiswa-mahasiswa diharapkan untuk menjaga kesehatan selalu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.